yaitu aturan hasil kali. Jadi kalau teorema E dan F tadi penjumlahan dan pengurangan, yang G ini adalah pengalian. Teoremanya, andaikan F dan G fungsi-fungsi yang dapat diferensialkan, maka F kali G aksen E sama dengan Fe kali Ge aksen tambah Ge kali Fe aksen, yakni D atau turunan Fe kali Ge sama dengan Fe Dge tambah Ge Dfe. Dan pada teorema G ini kita juga masih menggunakan definisi dari turunan untuk membuktikannya, yaitu Fe tambah H kurang Fe per H. Oke, sekarang kita membuktikan. Nah, jika kita mempunyai Fe, berarti Fe dikali Ge. Nah, begitu juga jika kita mempunyai Fe tambah H, berarti Fe tambah H dikali Ge tambah H. Nah, kita substitusikan ke pembuktiannya, ke definisinya. Berarti F aksen E sama dengan limit H menuju 0 Fe tambah H kurang Fe per H. Oke, sama dengan limit H menuju 0. Nah, jadi kan Fe tambah H jadinya Fe tambah H kali Ge tambah H. Sekarang kita substitusikan, berarti Fe tambah H kali Ge tambah H. Oke. Ini kan kurang, oke, dikurang Fe, berarti Fe ini Fe kali Ge. Nah, Fe kali Gx per H sama dengan limit H menuju 0. Nah, jadi supaya pembuktiannya nanti terbukti, di sini kita harus memanipulasikan aljabar. Akan dituliskan seperti ini: F tambah H kali G tambah H dikurang F tambah H kali G ditambah F tambah H kali G. Baru kemudian kita masukkan lagi yang ininya, kurang Fe kali Gx. Oke. Per nah, berarti bagian yang dimanipulasikan itu adalah ini. Oke, angka selanjutnya adalah limit H menuju 0. Langkah selanjutnya kita pisahkan dia jadi dua suku. Fe tambah H kali G tambah H kurang Fe tambah H kali Ge. Nah, ini menjadi suku pertamanya. Sampai sini, ini menjadi suku pertamanya. Ditambah Fe tambah H kali Ge kurang Fe kali Ge. Nah,
Ini yang menjadi suku kedua. Oke. Dengan limit H menuju 0. Nah, sekarang kita lihat di suku pertama dari sini ke sini dia mempunyai efeknya 2 biji. Berarti efeknya bisa dikeluarkan. Tambah H. Oke. Tambah H. Dikurang Oke. Ini kemudian aja. Kemudian yang di suku keduanya, di sini juga ada yang sama, yaitu si GX. Berarti GX-nya bisa kita keluarkan. GX Fx tambah H dikurang Fx. Jadi langkah selanjutnya adalah limit H menuju 0. Nah, kita pisahkan suku pertama dengan H, suku kedua dengan H. Jadi sama-sama diperhak. Dua. Bisa kita tuliskan begini. X tambah H X tambah H kurang GX per H. Nah, tambah teman ini operasinya di bawah GX F tambah H kurang F per H. Jadi sama-sama kita pisahkan per H-nya. Kemudian pas selanjutnya adalah limit H menuju 0. Nah, kita pisahkan dia satu persatu sekarang. Kita pisahkan dia satu persatu. Yang ini limit H menuju 0 Fx tambah H kali limit H menuju 0 GX tambah H kurang GX per H ditambah limit yang ini berarti limit H menuju 0 GX dikali limit H menuju 0 Fx tambah H kurang Fx per H. Nah, jadi di sini dia di tahap ini dia sudah terpisah satu persatu gitu. Kemudian akarnya kita substitusikan H menuju 0-nya. Oke. Berarti pada limit yang pertama ini Fx tambah H. Berarti kan ya Fx tambah H karena di sini ada H, berarti H-nya sudah menjadi 0. Berarti sama saja dia menjadi Fx doang. Nah, kemudian dikali. Nah, limit yang kedua ini Gx tambah H kurang Gx per H. Dia kan ini sama saja seperti definisi awal tadi. Definisi ya ini, cuma dia menggunakan variabel G jadi sama. Nah, Gx tambah H kurang Gx per H. Jadi dapat dituliskan G aksen X. Nah, berarti dia turunan dari Gx. Oke. Kemudian ditambah limit yang ketiga. Limit yang ketiga itu berarti karena dia nggak ada H, jadi Gx dikali
Limit yang keempat itu juga sama, menjadi definisi awal berarti f aksen e. Nah, jika kita lihat dari hasil ini, fe kali g aksen e tambah ge kali f aksen e sama seperti yang di sini. Nah, berarti ini terbukti. Nah, ini yang dapat saya sampaikan dari pembuktian teorema G. Akan kita lanjutkan dengan teorema berikutnya.